that? Selamat pagi pemirsa, kita jumpa lagi di acara Santapan Nusantara. Pagi ini seperti biasa dalam bulan puasa, saya selalu mengajak pemirsa untuk masak bersama dengan saya. Untuk tajil penting banget kan pemirsa, untuk buka dan untuk sahur. Lokasi masak kali ini mengambil tempat di Sari Papandayan, Garut. Pemirsa, kali ini saya akan membuat makanan untuk berbuka, itu ayam ya, dengan bumbu-bumbu ala Manado. Tapi nanti dibungkus dengan daun singkong, lalu kita bungkus lagi dengan aluminium foil, terus kita panggang sebentar pemirsa. Nah rasanya tuh pasti wangi ya, karena bau dipanggang. Nah sekarang kita lihat bahannya. Ayam, kita gunakan ayam ras aja, kita potong kecil-kecil seperti buat ayam goreng. Nah ini dia daun singkong yang sudah direbus. Tujuan saya itu ayam yang masak di dalam bambu sebenarnya. Akhirnya bambu itu diganti dengan aluminium foil karena susah kan kalau kita di sini membakar dengan bambu dan lain sebagainya. Nah sekarang cara membuatnya. Kita akan menumis terlebih dulu bumbu halusnya. Nah minyaknya sudah panas ya pemirsa, kita masukkan dulu bumbu halus, yaitu jahe dan kunyit. Kemudian bawang merah, cabai rawit, dan cabai hijau yang diulek kasar. Beri sedikit air jeruk nipis supaya warnanya tetap hijau. Sekalian ini dia sereh, kemudian ayam. Oke. Aduk. Sekarang kita beri air. Jangan lupa masako rasa ayam. Kemudian merica, sedikit gula, dan ditambah lagi garam. Nah ini kita masak sampai ayamnya mateng dan lunak. Nah pemirsa kayaknya udah mulai sat. Sekarang kita masukkan yang lainnya. Bawang daun. Nah ini adalah daun pandan. Nah ini daun jeruk. Daun kunyitnya jangan terlalu banyak. Nah kita masak lagi sebentar sampai benar-benar agak kering. Nah ini udah selesai. Jadi sekarang kita akan mulai membungkus. Kalau ada daun pisang di rumah lebih bagus pemirsa. Ya. Yang saya akan gunakan di sini adalah daun singkong yang sudah direbus. Kita serakan aja gini. Nah sekarang saya akan letakkan ayamnya beberapa. Seperti itu. Kemudian bumbunya. Bumbunya letakkan di sini. Kemudian atasnya diletakkan lagi daun singkong. Terus kita gulung. Kemudian kita buat seperti permen supaya dia padat. Nah ini kita panggang. Panggangnya sebenarnya di oven ya pemirsa, atau bisa juga di pan, terserah pemirsa. Nah pemirsa ini sudah cukup lama dipanggangnya, kurang lebih 20 menit. Jadi pastinya sudah mulai mengering. Kita buka. Pemirsa pasti pengen tahu kan isinya. Seperti ini. Nanti kita akan buka seluruhnya. Saya akan sajikan buat pemirsa di rumah ya. Tapi yang penting pemirsa dapat melihat isinya seperti ini. Ini dia pemirsa, pelengkap dari masakan yang tadi. Ini sederhana banget, bahannya juga murah. Teri digoreng, terongnya juga digoreng, pakai sambal pecak. Wah, gimana tuh kalau denger sambal ya pemirsa? Ini dia bahan-bahannya, yaitu teri jengki gini ya, yang basah. Nah, kita nanti berikan jeruk nipis, terus terong kita belah-belah. Oke, sekarang saya potong-potong dulu terongnya. Seperti ini ya, ini kita rendam dulu. Sekarang saya siapkan dulu tepung bumbu serbaguna sajiku. Ini belum panas. Nah sambil menunggu saya memberi jeruk nipis di atas teri jengki. Kasih garam sedikit.
Ya. Jadi mudah sekali ya pemirsa, terongnya itu. Kan ini basah. Langsung aja bedakin. Dia nempel kok. Tuh. Ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang ikannya. Nah, caranya begini saja. Supaya dia renyah. Sekarang terongnya. Kita goreng pemirsa. Tuh, jangan digoyang-goyang. Sambil menunggu terong digoreng sampai matang, kita ngulek dulu. Bawang putih, bawang merah, kemudian ada jahe, ada cabai merah, ada cabai rawit yang merah. Ini kita potong dulu. Harus ada masakonya pemirsa di sambal. Kita beri ya masako. Sekarang kita mulai mengulek. Kalau udah seperti ini, pemirsa mulai masukkan gula merah, terus terasinya ya. Nah, nanti pada akhirnya setelah kita haluskan semuanya, Anda boleh menggunakan santan. Kalau orang Jawa Timuran pakai santan, sambal pecaknya tuh. Nah, pemirsa ini sudah jadi. Ini kita sudah matang terongnya. Tuh. Pemirsa sudah garing. Seperti ini ya pemirsa. Sekarang saatnya kita menggoreng. Ini dia teri. Nanti jadinya garing banget pemirsa. Sambil menunggu itu kering, sambal yang udah jadi kita letakkan di dasarnya. Ini sengaja plastiknya belum saya angkat. Kita beri, ini dia jeruk limau. Enak banget kan pemirsa. Kemudian kita letakkan, ini dia terong goreng ya. Nah pemirsa, terinya sudah kering nih. Oke, garing. Kita tiriskan sebentar. Tinggal kita letakkan saja pemirsa di atasnya. Seperti ini pemirsa. Kalau di daerah biasanya ini di atas cobek. Tapi karena kita mau penampilan modern, jadi saya buat seperti ini pemirsa. Ini dia sajian kita. Bahan-bahannya sangat sederhana. Hanya sambal, terong goreng, tepung bumbu serbaguna sajiku, dan teri. Disajikan pemirsa di tengah-tengah meja untuk disantap bersama pada waktu buka dengan keluarga tercinta. Gimana pemirsa? Mau dicoba dengan ayam yang tadi? Kayaknya padanan banget ya. Jangan kemana-mana pemirsa, karena sebentar lagi masakan untuk sahur. Pemirsa, hari ini saya coba memadukan masakan-masakan untuk buka puasa dan sahur dari Nusantara. Yang pertama tadi ala Manado, tapi sudah dimodifikasi. Kemudian yang kedua ala Jawa Timur, ya. Juga sudah kita tambahkan dengan tepung bumbu serbaguna sajiku. Nah, sekarang untuk sahur ini masih terambil dari Gorontalo, sup jagung kelapa muda. Saya gunakan di sini kelapa muda, mestinya kan kelapa parut. Saya ganti pakai kelapa muda. Nah, jagung yang saya gunakan di sini adalah jagung manis yang dipipil mentah. Kita gunakan udang yang kecil, udang api, kita rebus dulu. Nah, kita lihat bahan lainnya adalah ampela ayam, ya. Sudah direbus, kita tinggal potong-potong. Oke, sekarang cara membuatnya. Saya akan panaskan dulu kaldu biar dia mendidih. Kemudian kita akan motong-motong bahan-bahannya. Pertama-tama saya mau motong ampelanya dulu. Terus kita potong yang lainnya. Sini ada bawang daun. Ini untuk sopnya. Nah, ini belimbing uluh. Dan sekarang tomatnya. Kembalikan. Selesai sudah potong memotong. Sekarang kita akan menumis sambil menunggu minyak panas. Ini kan sudah mendidih ya. Saya akan masukkan dulu jagungnya. Ya, minyak sudah panas. Kita masukkan
bumbu yang dihaluskan. Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan 2 siung bawang putih. Kita masukkan daun jeruk, lalu sepotong jahe. Kita beri air sedikit. Ini sudah matang, kita matikan, masukkan sini. Oke, jangan lupa, ini dia Masako rasa ayam. Kemudian merica tidak boleh lupa, agak banyak, dan kasih gula dikit. Sekarang kita masukkan tomat, belimbing bulu. Kemudian ini dia ampla yang sudah dipotong-potong. Ini udang sudah direbus ya. Nah pemirsa, ini sudah mendidih ya. Ini kita masukkan bawang daun. Kemudian ini dia kelapa muda, mestinya kan kelapa parut, saya ganti pakai kelapa muda. Nah seperti ini. Kalau mau lebih asam boleh pakai air jeruk. Nah pemirsa, sudah mendidih. Jadi sekarang akan saya kentalkan supaya dia tidak terpisah, soalnya ini kan jagungnya sedikit. Nah masih tetap encer, cuma dia menyatu, jadi lebih enak kelihatannya. Tinggal kita sajikan. Pemirsa, seperti ini. Enak kan, rasanya asem. Nah seperti ini. Lalu atasnya kita beri kemangi. Ini dia pemirsa, sup jagung kelapa muda kita. Harus dicoba, rasanya enak, gurih banget. Cocok untuk sahur kita. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena sebentar lagi saya akan membuat jajanan untuk pemirsa di rumah. Pertanyaannya, tadi waktu saya masak masakan untuk sahur pemirsa, itu kan rasanya kayak tom yum, kayak sayur asam, pokoknya macam-macam nano-nano rasanya, tapi enak loh pemirsa, segar. Nah, di masakan itu saya menggunakan satu bahan yang warnanya putih, berasal dari satu buah, dan biasanya dibuat sirup, es sirup gitu. Rasanya gurih-gurih gitu. Nah, pemirsa pasti sudah tahu jawabannya. Cepat hubungi kami di sini, bebas pulsa sampai dengan jam 9.30. Seperti biasa, 3 orang pemenang yang beruntung, masing-masing akan mendapatkan Rp500.000. Sekarang kita lihat 3 pemenang yang beruntung minggu lalu. Ini dia. Selamat ya untuk pemenang yang beruntung. Hidayah. Hidayah itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dikejar, tapi hidayah itu pemberian Allah semata kepada kita umat manusia. Ada orang yang mendapatkan hidayah langsung berubah. Dari tadinya arahnya mungkin ke barat, langsung ke timur. Tapi ada juga yang mendapatkan hidayah secara bertahap. Misalnya dalam bulan puasa, dia berubah untuk tahun berikutnya, dia lebih berubah lagi dari yang tidak baik menjadi baik. Semua itu kemurahan Allah semata kepada kita. Nah pemirsa, akhir kata selamat mencoba semua masakan yang saya peragakan hari ini. Dan saya Enita Sriana dan seluruh kerabat kerja Santapan Nusantara dari Sari Papandayan Garut mohon diri dulu dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita jumpa lagi minggu depan. Ini dia pemirsa, kepala ikan dan telur ikan masak balado. Lezat.